Shalom God's Lovers, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Randy Chandradinata di dalam program Words from Heaven. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema yang berseri, di mana tema besarnya saya beri judul Walking with the Holy Spirit atau berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dan untuk sesi yang pertama ini saya akan membahas mengenai Roh Kudus sebagai pribadi yang perlu untuk dialami dan ditaati. Pribadi yang perlu untuk dialami dan juga ditaati. Nah, saudara, seperti apa sih pengenalan kita akan pribadi Roh Kudus itu? Ada beberapa orang yang berkata bahwa Roh Kudus itu bicara tentang kuasa, tentang karunia. Ada power di dalam diri seseorang yang dikerjakan oleh Roh Kudus sehingga orang tersebut bisa melakukan berbagai tindakan yang supranatural. Tentunya tidak salah. Namun jika Roh Kudus hanya dianggap sebagai kuasa, bukan sebagai pribadi yang hidup, maka pengenalan kita tidak ubahnya seperti jemaat dari Saksi Yehova yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu bukanlah pribadi namun hanya sekedar power atau kuasa. Atau juga ada orang yang berkata bahwa Roh Kudus itu adalah doktrin, sebuah pengajaran tentang siapa pribadi Roh Kudus, perannya apa saja. Dan itu sesuatu yang berhenti sampai kepada pengenalan yang sifatnya adalah pengetahuan. Namun bukan cuma kuasa, bukan cuma doktrin. Namun sejatinya Roh Kudus itu adalah pribadi. Bukan sekedar apa, melainkan siapa. Dan Roh Kudus itu adalah satu dari 3 pribadi Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dialah pribadi yang harus kita kenali, kita alami, dan kita taati di dalam kehidupan kita. Nah, yang seringkali terjadi adalah keberadaan Roh Kudus sebagai pribadi Allah itu yang seringkali terlupakan. Makanya ada seorang pendeta asal Amerika menulis sebuah buku berjudul Forgotten God, ya, namanya pendeta Francis Chan. Bahwa ternyata Roh Kudus itu seringkali menjadi sosok pribadi yang dilupakan, yang dipinggirkan, ya, ketika kita bicara tentang 3 pribadi Allah. Nah, maka dari itu saudara, kita mesti memahami dan menyadari
bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Nah, berikutnya kalau Roh Kudus itu adalah pribadi, apa dampaknya? Apa aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara? Nah, kalau Roh Kudus itu adalah pribadi, maka yang pertama dia adalah sosok Allah yang hidup, Allah yang memiliki pikiran, perasaan, dan juga kehendak. Dia memiliki hati yang suatu saat bisa kita sukakan, maupun juga sebaliknya bisa kita dukakan. Ya, kita bisa menyenangkan dia atau justru mengecewakan dia. Pribadi tersebut akan disenangkan ketika apa, saudara? Ketika kita belajar untuk peka akan suaranya. Apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita belajar untuk day by day, hari demi hari, mulai mentaati apa yang menjadi keinginan roh. Sedangkan sebaliknya Roh Kudus akan didukakan, akan dikecewakan ketika kita lebih memilih untuk mengikuti keinginan daging kita lebih daripada keinginan roh. Nah, ini sesuatu yang sifatnya praktikal sehari-hari, saudara. Dan oleh karena itu saya mau mengutip sebuah ayat ketika bicara tentang Roh Kudus yang bisa didukakan. Maka Efesus pasalnya yang keempat ayat 29 sampai 31 demikian dikatakan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu, ini yang perlu digarisbawahi saudara, mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ini adalah langkah praktis, saudara. Ketika kita belajar untuk mengambil keputusan, mungkin langkah-langkah yang kecil, belajar untuk menjaga perkataan kita, belajar untuk menjaga sikap dan perilaku karakter sehari-hari. Namun percayalah dari langkah-langkah kecil tersebut kita belajar untuk benar-benar memahami apa sih yang menjadi pikiran, perasaan, dan kehendaknya Roh Kudus. Dan kita belajar untuk taat day by day, melangkah bersama dengan Roh Kudus. Karena semakin kita belajar peka, melangkah di dalam langkah-langkah kecil tersebut, maka saya percaya disitulah yang namanya mengalami perjalanan bersama dengan Roh Kudus setiap hari. Bahkan bukan cuma kita mengalami, tapi kita juga belajar mentaati perintahnya day by day. Disitulah kita sedang melayani Tuhan. Disitulah kita sedang menyenangkan hati Roh Kudus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang indah ini kami boleh belajar bersama-sama mengenai walking with the Holy Spirit, berjalan bersama dengan Roh Kudus. Hal pertama yang perlu kami sadari dan kami ingat, Tuhan, bahwa Engkau adalah pribadi. Bukan sekedar kuasa, bukan sekedar doktrin atau kumpulan pengajaran. Namun adalah pribadi yang memiliki pikiran, perasaan, dan juga kehendak. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang hari lepas hari, day by day, mulai belajar peka akan suara Roh Kudus. Dan di dalam kepekaan itu mungkin kelihatan sederhana, langkah yang kecil, langkah yang simple. Tapi ketika kami belajar untuk mentaatinya, maka disitulah kami sedang belajar berjalan hari lepas hari. Dan di dalam perjalanan itu kami semakin mengalami perjumpaan dan pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami terima kebenaran firman-Mu pagi hari ini dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. God's lovers sekalian, ketika saudara diberkati, saya berharap bahwa saudara juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain dengan cara membagikan link YouTube ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.